ditindak. Kan ini tuntutan yang disampaikan oleh JPU, kami akan mengajukan pembelaan, akan mengajukan pledoi dan diberikan waktu 7 hari setelah ini. Semoga dengan pledoi yang kami sampaikan akan bisa mengurangi apa yang menjadi tuntutan itu. Terima kasih. Pak, ya. Sudah siap ini. Kami ini untuk seperti tadi pembacaan tuntutan atas. Terima kasih Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk pengadilan surat tuntutan nomor 103/01/06/24/08/2019 penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan yang diajukan persidangan dengan dakwaan alternatif pasal 12 huruf C dan atau dakwaan kedua pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor Sutisna Muhammad Hayat Jati Prihantono Yilmaz Dianingsih Purwono Edi Santoso Suparno Abdul Halim Adi. Kemudian diajukan juga bukti petunjuk surat serta keterangan terhormati puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kebenaran dan keadilan dalam proses upload. Posisi penasihat hukum saya untuk meninggal hak terdapat bersama memberi warna terhadap proses pembentukan hukum ini. Ada satu berupa pemberian suap berkaitan dengan berbuat atau tidak berbuatnya sesuatu dan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban penerima suapnya. Dalam perkara permohonan pra peradilan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap terdakwa Ahmad Marzuki. Dengan demikian dakwaan yang relevan dengan fakta tersebut adalah dakwaan pertama, sehingga penuntut umum hanya akan membuktikan dakwaan yang pertama harus dibuktikan, yaitu satu setiap orang, dua memberi atau memberikan sesuatu, tiga kepada hakim, empat dengan maksud untuk mempengaruhi putusan, dan membuktikan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perkara aku sebagai berikut. Satu, unsur setiap orang, bahwa pengertian setiap orang dan tindak pidana pembunuhan di persidangan yang telah dirumuskan dalam analisis fakta untuk membuktikan unsur pasal ini, yaitu bahwa terdakwa Ahmad Marzuki telah membenarkan nama identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa Ahmad Marzuki sebagai bupati di para periode tahun 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/333 Jawa Tengah, bahwa terdakwa dalam perkara permohonan pra peradilan nomor 13/P/2017 PNSMG bertanggal 20 Oktober orang yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara aku. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur pasal setiap orang ya. Unsur kedua, unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum diubah dengan Undang-Undang 1999 tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan memberi sesuatu. Bahkan membuat undang-undang sendiri tidak menjelaskan makna memberi sesuatu yang tercantum dalam pasal 6, sehingga sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila perbuatan memberi sesuatu dikaitkan dengan pengertian yuridis, maka seyogianya kita perlu memberi penjelasan. Maka sesuai dengan prinsip hukum acara pidana dapat ditelusuri makna yuridis tersebut melalui sumber hukum yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Antara lain makna dari memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu teori yang dibacakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum ataupun jurisprudensi di atas untuk membuktikan unsur pasal 2017 terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan peradilan di Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan surat penetapan tersangka nomor PRIN 840-O-3 tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya.
Atas permohonan tersebut, Purwono Edi Santoso menunjukkan 17. Selain itu, Purwono Edi Santoso juga menyampaikan kepada Rasito bahwa permohonan tersebut adalah permohonan pra-peradilan dari Bupati Jepara. Pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam anasir delik yang didakwakan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan subjektif telah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, penuntut umum telah mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan, termasuk segala keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya serta kewajiban yang melekat kepadanya. Penuntut umum juga akan mengajukan ke depan atau diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Nota pembelaan. Begitu ya, penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan.